Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu pembelajaran fikih, yaitu Ibu Dr. Hajah Salsabila, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Nihayatul Zain. Saya mahasiswi semester 5 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5G, yang mana bertujuan membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran fikih. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran fikih tentang toharoh. Nah, apa aja sih toharoh dalam pelajaran fikih? Nah, di sini kita mencakup tentang tujuan, yang mana apa tujuan pembelajaran fikih itu tentang toharoh. Apa sih dengan ayat toharoh itu tujuannya untuk apa dalam pembelajaran fikih? Terus juga yang kedua ada apa saja materi pembelajaran toharoh itu dalam fikih itu apa aja, atau cuma wudhu aja kah, atau cuma mandi wajib saja kah? Dan nanti akan kita bahas ya. Terus juga yang ketiga, bagaimana metode-metode atau langkah-langkah pembelajaran fikih, pembelajaran toharoh di dalam fikih. Nah, terus juga ada yang keempat, ada media, apa saja sih media-media yang digunakan untuk mempelajari toharoh dalam pembelajaran fikih. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengevaluasi anak-anak atau peserta didik yang mengikuti pembelajaran fikih yang bermateri tentang toharoh. Ke poin pertama, yang mana tujuan pembelajaran fikih tentang toharoh. Apa sih tujuannya? Kenapa ada pembelajaran toharoh gitu di dalam fikih? Nah, kita bisa mengetahui ya tujuannya, yaitu untuk memahami konsep dasar toharoh di dalam Islam. Terus juga bisa mempelajari tata cara bersuci dengan sesuai ajaran Islam. Terus juga mengetahui hikmah dan manfaat toharoh di dalam Islam. Itu kan bagus ya, untuk mensucikan, bukan hanya mensucikan diri, tapi juga mensucikan fisik sesuai dengan ajaran Islam tersebut. Terus juga membedakan antara wudhu dan mandi, dan juga bertayamum itu tuh apa aja, wudhu, tayamum, dan juga mandi wajib apakah itu sama. Nah, itu dengan adanya pembelajaran fikih tentang toharoh, jadi kita bisa mengetahui itu semua ya tujuannya. Terus juga memahami konsep-konsep najis dan juga cara menghilangkannya. Terus mengembangkan kesadaran diri untuk terus menjaga kebersihan diri untuk kita sendiri. Nah, lanjut ke poin kedua, yang mana ada membahas tentang materi apa saja sih yang dibahas dan yang cocok untuk peserta didik pelajari gitu ya, tentang toharoh. Nah, ada materi fakta, yang mana meliputi tentang fakta di dalam toharoh itu air sebagai sumber atau alat untuk bersuci. Nah, itu kan fakta ya. Nah, kalau misalnya nggak ada air, debu sebagai penggantinya yang dianggap sebagai tayamum. Terus juga ada tempat wudhu dan juga tempat bersuci. Kalau misalnya kita mau bersuci terus nggak ada air, gimana? Terus nggak ada tempat untuk mandi, nah gimana gitu. Terus alat-alatnya seperti gayung, keran air, dan itu harus ada ya. Kalau misalnya nggak ada kan kita kesulitan ya, apalagi di zaman modern seperti yang saat ini. Nah, terus juga yang kedua ada materi konsep, yang mana itu tuh definisi-definisinya, yang mana toharoh itu apa gitu. Nanti kita itu juga jelaskan ke peserta didik, kayak toharoh itu apa, toharoh itu bersuci, toharoh itu bersih, toharoh itu bebas dari kotoran ataupun najis. Nah, itu nanti kita jelaskan beserta dalil-dalil yang ada. Terus definisi toharoh secara istilah dan juga bahasa. Nah, itu tuh sebagai masuk ke dalam materi konsep, yang mana itu tuh mencakup ke materi, pengertian definisi dan lainnya. Tiga ini ada materi prinsip atau kaidah, yang mana di dalam materi ini dijelaskan sumber-sumber atau dalil ya, dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis tentang toharoh, yang mana di sini saya ada baca makalah dari kelompok 3 ya. Ada Al-Maidah ayat 6, nanti saya cantumkan di sini ya, atau di sini. Yang bunyinya artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri dan melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan kedua kakimu hingga mata kaki. Nah, jika keadaan junub, maka mandilah. Berarti kan di sini emang udah diperintahkan ya di dalam Al-Quran. Dan mandilah jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperbolehkan air, maka bertayamumlah. Nah, jadi tuh Islam itu tidak meribatkan ya, meribatkan. Jadi kalau misalnya nggak bisa plan A, ya ada gitu ada solusinya untuk melaksanakan plan B seperti itu. Nah, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak akan menjadikan bagimu sedikit kesulitan, tetapi jika hendak membersihkan kamu atau menyempurnakan nikmat bagimu agar kamu tetap bersyukur. Nah, itu ada ya. Nah, itu termasuk ke dalam materi kaidah. Terus juga yang poin selanjutnya ada materi prosedur, yang mana itu tata cara. Nah, kayak tata cara wudhu menurut ada di sini menurut kitab Safiatul Najah, dari mulai wudhu, niat, dan juga tertib dan yang terakhir. Terus juga ada tata cara tayamum. Nah, nanti itu tuh masuk ke dalam materi prosedur, yang mana itu tata caranya itu bisa kita ajari karena itu sangat penting untuk kita pelajari ke peserta didik.
Terus yang terakhir ada materi makna, yang mana di sini untuk kayak kita mengajari kepada peserta didik apa itu hikmahnya daripada toharo, yang mana untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan spiritual dan makna lainnya. Dan itu menurut pencakupan tentang materi apa saja yang akan dibahas kepada peserta didik dalam pembelajaran fikih tentang toharo. Nah, di poin selanjutnya yaitu ada membahas tentang metode dan langkah-langkah pembelajaran fikih tentang toharo, yang mana bisa kita terapkan kita sebagai pendidik untuk peserta didik ya, untuk mempelajari toharo itu bagaimana saja metodenya. Nah, yang pertama ada metode ceramah yang pasti nggak luput ya di dalam pembelajaran yang lain pun. Metode ceramah itu menjadi metode yang inti, karena kita sebagai pendidik kita harus menjelaskan terlebih dahulu tentang apa materi-materi yang tadi sudah dibahas kepada peserta didik. Terus juga ada metode demonstrasi, yang mana ketika guru sudah mempraktikkan, terus dipraktikkan ulang dengan peserta didiknya untuk mengetahui pemahaman seperti sejauh mana yang sudah peserta didik pahami, seperti itu. Selanjutnya ada media. Nah, media apa saja yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran fikih dalam konsep toharo? Apa saja bisa ada gambar ya, gambar atau media visual, yang mana ada poster, terus juga audio visual. Penting itu kita bisa saja menunjukkan video dulu, video tentang tata cara berwudu, tata cara bertayamum seperti apa, sehingga nanti peserta didiknya pun punya gambaran, oh seperti ini jika bertayamum, oh seperti ini tata cara berwudu dari awal sampai akhir. Terus juga ada media digital, dan itu di era modern seperti saat ini tuh nggak bisa ketinggalan lagi ya, yang mana ada YouTube pastinya dan lain-lainnya. Terus juga media praktik bisa dengan peralatan wudu, misalnya kayak terus debu, nanti kita cari debu untuk media-media praktik. Terus juga dan media online seperti itu, kayak kuis-kuis online yang bisa digunakan untuk ke poin terakhir, yang mana ada evaluasi seperti apa sih yang tepat digunakan untuk pembelajaran fikih tentang tayamum ini, yang pastinya tidak jauh dari evaluasi tulis ya, evaluasi tes tulis, yang mana itu termasuk evaluasi kognitif pengetahuan. Jadi kita kayak mengisi soal seperti biasanya. Terus juga tanya jawab lisan, itu juga bisa jadi ya. Terus juga ada evaluasi afektif, yang mana sikap dan observasi sikap, refleksi diri. Terus juga ada evaluasi psikomotorik, yang mana itu ke dalam keterampilan. Jadi kayak kita praktik langsung wudu itu seperti apa, tayamum itu tata caranya seperti apa, dan atau juga simulasi. Dan juga ada yang terakhir ada evaluasi sumatif dan juga formatif, yang mana dalam proses pembelajaran ini mau diberikan kuis-kuis singkat sehingga kita itu bisa tahu, sehingga peserta didik itu bisa mengetahui, misalnya kayak kuis singkat aja kayak niat wudu nanti apa gitu isinya. Jadi segitu saja kurang lebih tentang pembelajaran fikih tentang toharo, yang tadi meliputi tujuan dan juga materi dan juga metode-metode, media dan juga evaluasi yang bisa kita terapkan ke peserta didik saat kita mempelajari pembelajaran fikih yang membahas tentang toharo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.